Siana Sukarmi yang 40 hari yang lalu dan menghadapkan mungkin keluarganya. Bapak Nawi dan Bapak Sukino lalu putrane bersendat tuh satu ketika ya nanti satu dan lagi cucunya cuma dua. Oke, kita doakan semoga belas kasih Allah sungguh dialami oleh Ibu Siana Sukarmi yang memiliki kebahagiaan abadi bersama di surga dengan diampuni dosa-dosanya. Kita siapkan hati kita sebagai layak merayakan karya cinta kasihnya pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami menyatakan kepercayaan kami kepadamu bahwa saudara kami Ibu Siana Sukarmi yang telah Kau panggil 40 hari yang lalu kini telah berada dalam perdamaian. Persatuannya dengan Kristus di dunia ini kini dilanjutkan di dalam surga. Kami percaya bahwa kami bersama dengan mereka yang telah Kau panggil merupakan satu keluarga, satu tubuh dalam Kristus. Maka berilah agar kami senantiasa ingat akan persatuan yang membahagiakan itu dengan menghormati mereka yang sekarang sudah berada di dalam surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Roma 14 ayat 7 sampai 9, 10b sampai 12. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, "Demi aku hidup, demikianlah jiwa Tuhan." Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya.
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersama-mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Semua yang diberikan Bapakku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang telah diberikan aku jangan ada yang hilang, tapi pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara kasih, kalau kita merayakan perayaan Allah 40 hari, ini kita mau mengingat inspirasi, yaitu perjalanan 40 tahun bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Itu jarak kilo ya. Kira-kira jarak benar kilo nih. Seko Mesir tekan Israel. Jauh banget. Waduh, kemudian melakui mulanya 40 tahun. Kalau pakai pesawat lebih kita gitu aja. Rumah sayur sekan gitu. Perjalanan gitu. Dan bagi saya menarik perjalanan Israel ini. Dan sekarang oleh gereja menjadi direnungkan sebagai perjalanan dengan mendengar sinodalitas, berjalan bersama. Caranya ada bisa berjalan bersama, ada beberapa syarat. Yang pertama itu tujuannya kudu podo. Nah, tujuannya rapodo, tidak mungkin kita bisa berjalan bersama. Tujuannya bangsa Israel tekan Kanaan, orang yang melipir liane gitu. Kanaan yo
Kanaan. Wis sepakat ning di Kanaan. Bener ya ta? Nek ana wah aku dong ora pengen ning Kanaan nih. Ning Afrika Selatan nih piye? Harus itu mangkat bareng. Maka syarat pertama tujuannya sama. Nah, dhewe tujuannya padha napa mboten? Jeng ping pundi jenengan? Swarga. Nderek ke Yesus, ketemu Yesus. Swarga. Munggah swarga. Apa emperane to? Apa tonggo? Oh masuk. Sepakat. Kudu sepakat riyen. Nah, mboten sepakat repot. Mbok pilih apa tonggone surga ya iso wae. Hah? Warep survei dhisik. Sapa sing arep survei dhisik? Aku tak melu. Kayak apa surga? Maka jelas ya kalau dalam peringatan arwah ini tujuan kita bersatu secara total dengan Tuhan di surga. Ini tujuannya kudu cetha, kudu sepakat. Nek mboten sepakat ora sida dhewe mlaku gitu. Dalam perjalanan hidup kita itu kadang-kadang kita nggak sepakat. Satu kali ini ada dua romo teman saya, romo angkatan ini, ngomong bareng-bareng. Yo waduh, kan mereka seneng bal-balan. Yo ning dhewe ning stadion Bung Tomo yo ning Surabaya. Wis sepakat. Oke. Dinapa minggu sore nggo berdua itu. Lalu benar nih yang satu ngejak mubeng-mubeng loh. Kok malah diparak ke tekan Magelang. Baru ki malah ning stadion Magelang. Ya, kan dhewe ning stadion Bung Tomo. Ya kan podo-podo stadion nih. Serapo tekan gini baik. Serapo podo-podo stadion nih. Ora yo, kudu ning Bung Tomo rasa berarti balik wae. Rasa ado-ado. Nah kadang-kadang ada itu wis sepakat ning go belenjani janji. Jenengan mboten nonton iku ta? Nek wis sepakat pun ta? Tujuane mereka nggih mereka ta? Yakin? Go tekan gone ora melipir. Yakin? Yakin. Termasuk tujuan misalnya tujuan perkawinan kan sepakat toh? Kenapa? Tujuan perkawinan? Hah? Hidup bersama dalam kebersamaan, mencapai kebahagiaan dalam suka duka. Sepakat toh? Rano sing melipir lah. Nah, mboten niku. Cetha gitu. Itu yang pertama, tujuannya harus sepakat. Yang kedua, mau berjalan bersama. Ra entuk dewe-dewe. Gitu? Orang mengatakan kalau pengen cepat melakukan dewe. Nek pengen cepat melakukan dewe. Oh, berarti cepat nek dewe. Tapi kalau pengen bertahan, berjalannya bersama-sama. Mengapa gereja Katolik kita bertahan sampai 2000 tahun ini? Karena melaku bareng-bareng. Coba jenengan banding ke kerajaan Romawi hanya berapa ratus tahun. Mojopahit, Mojogedang, Mojosongo, ya. Coba kerajaan-kerajaan itu, apakah bertahan sampai 2000 tahun? Tidak, karena apa? Jegal-jegalan, tidak mau melaku bareng-bareng. Gereja kita itu bertahan karena pengen melaku bareng-bareng dan mau bareng-bareng. Mengapa Israel sampai Kanaan? Karena mau melaku bareng-bareng. Ngerti nggih? Jenengan biasa melaku bareng-bareng kok pengen dhewean. Bareng-bareng dukung apa jegali? Dukung. Kata sih dukung nggih. Mboten jegali nggih. Mboten nggih? Oh, ya sampai kita. Lingkungan Lukas saya Romo. Ya wis. Apik. Nggih. Apik karena ngoten niku kudu bareng.